Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukran. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ke-15, di mana muallif membawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang kebenaran tauhid dan batilnya kesyirikan, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Sudah dua dalil kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, muallif membawakan surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Yakni Allah menjelaskan tentang lemahnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang pertama, bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah annaha la takhluq. Mereka tidak mampu untuk menciptakan. Dan segala sesuatu yang tidak mampu menciptakan maka tidak ada hak untuk disembah, untuk diibadahi. Yang kedua, annahum makhluquna minal adam. Mereka diciptakan, mereka dibuat dari tidak ada menjadi ada. Seperti misalnya patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, itu dibuat oleh manusia. Yang ketiga, annahum la yastati'una nasra da'ina lahum. Yang mana Tuhan-Tuhan selain Allah tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembahnya dan orang-orang yang meminta kepadanya. Dan yang keempat, apa jemaah sekalian? Annahum la yastati'una nasra anfusihim. Bahkan mereka juga tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Patung misalnya, kalau dipukul, balas enggak dia? Enggak membalas. Ditendang, balas tidak? Tidak. Artinya mereka sendiri tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Itu kesimpulan dari ayat yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, muallif membawakan surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki sedikit pun walaupun hanya setipis kulit kurma ataupun kulit ari. Seandainya kalian meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar permintaan kalian. Toh walaupun seandainya mereka mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan apa yang kalian minta.
wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari dari kesyirikan yang kalian perbuat. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelemahan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sama ada 4 hal yang menjelaskan tentang lemahnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang pertama, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak memiliki apa-apa. Adapun zat yang maha menciptakan dan yang maha memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak mampu mendengar permintaan kalian. Ya, orang-orang yang sudah mati itu tidak bisa mendengar ya terhadap doa-doa dari orang-orang yang meminta kepadanya. Yang ketiga, walaupun seandainya mereka mendengar, mereka tidak mampu untuk mengabulkan. Dan yang keempat, nanti pada hari kiamat berhala-berhala tersebut akan mengingkari kesyirikan yang diperbuat oleh manusia. Ini sudah kita bahas 2 ayat ini. Juga yang terakhir kita singgung tentang permasalahan apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar orang-orang yang ada di sekitarnya atau tidak. Maka pendapat yang kuat bahwasanya annal amwat la yasma'unal kalam walas salam, bahwasanya orang yang sudah meninggal mereka tidak mampu untuk mendengar ucapan-ucapan dan juga tidak mampu mendengar ucapan salam yang disampaikan oleh orang yang menziarahinya. Ya. Adapun ucapan salam yang sering kita baca tatkala kita mendatangi kuburan, Assalamualaikum ya ahla diyar, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Maka ucapan salam di sini adalah doa, ya, permohonan agar Allah menyelamatkan dia. La yuqsadu bihi al mukhatabah, jadi bukan bertujuan untuk ngajak bicara. Berbeda kalau kita ngucapin salam sama orang yang masih hidup, itu tujuannya adalah ngajak bicara. Adapun kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal itu hanyalah doa. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Jangankan orang yang sudah mati, yang masih hidup saja, seperti misalnya doa yang kita baca pada tasyahud awal atau tasyahud akhir, kita membaca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya. Apakah ketika para sahabat mengucapkan salam seperti ini Nabi menjawabnya? Tidak. Ya, karena salam di sini bertujuan untuk doa. Jadi salam ada 2, salam untuk mengajak bicara dan salam untuk berdoa. Baik. Maka berikutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita bahas dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif tentang kebenaran tauhid dan batilnya kesyirikan, terutama kepada mereka yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Rasulullah sebagai wasilah di dalam doa mereka. Muallif membawakan hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik. Wa fi sahih, dan di dalam kitab As-Sahih, ungkapan muallif wa fi sahih bisa maksudnya adalah Sahih Bukhari atau juga Sahih Muslim. An Anasin, dari sahabat Anas, Anas bin Malik. Kunyahnya adalah siapa? Anas bin Malik. Abu Hamzah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang merupakan pelayan Nabi SAW. Dia berkata, "Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud." Pada peristiwa perang Uhud, Nabi SAW kepalanya itu terluka. Salah satu peperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW, tepatnya pada tahun keberapa Hijriah jemaah? Ketiga Hijriah. Peperangan kedua setelah perang Badar. Terjadi di Madinah. Dikatakan perang Uhud karena peperangan ini terjadi di area pegunungan Uhud. Gunung yang ma'ruf. Setiap kali kita melaksanakan ibadah umroh, pasti melakukan city tour ke Uhud. Dan di sana banyak para syuhada Uhud. Di situ terdapat 70 sahabat yang dimakamkan di area Uhud. Wa kusirat robaiyatuh. Bukan hanya terluka, tetapi juga gigi serinya pecah, patah. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum." Manusiawi jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, bagaimana suatu kaum akan beruntung, yakni bebas dari azab Allah, yang mana mereka melukai Nabi mereka sendiri. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ungkapan seperti ini, ya karena mungkin beliau ya sedang kesel gitu kan, marah, maka Allah tegur. Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Ya Muhammad, engkau tidak memiliki campur tangan sedikit pun dalam urusan mereka. Maknanya adalah bukan urusanmu ya Muhammad, mereka itu akan diazab atau tidak. Bukan urusanmu ya Muhammad, apakah mereka tetap berada dalam kesesatan atau mereka mendapatkan hidayah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki campur tangan sedikit pun. Tidak punya urusan sama sekali. Bahkan Allah ungkapkan dengan isim nakirah, laisa laka minal amri syai'un. Syai'un isim nakirah fi siyakin nafi, yang menunjukkan umum, yakni Rasulullah tidak memiliki campur tangan sama sekali. Ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka karena mereka bertaubat. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bisa jadi mereka bertaubat hingga akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, dan bisa jadi mereka diazab karena mereka tidak bertaubat. Karena ternyata sebagian orang-orang kafir Quraisy yang mereka ikut melukai Nabi SAW, mereka memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah pada peristiwa Fathu Mekah. Siapa saja mereka? Maka kita lanjut hadisnya. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga di dalamnya, yakni tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 128, apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar bin Khattab, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa ra'sahu minar ruku fi raqatil akhirah minal fajr. Bahwasanya Ibnu Umar
mendengar Rasulullah berdoa, yakni membaca doa kunut setelah bangkit dari ruku, yakni ketika i'tidal pada rakaat yang terakhir dari salat fajar. Dan yang dimaksud dengan kunut di sini adalah kunut an-nazilah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah. Setelah dia mengucapkan doa bangkit dari ruku, Allah mendengar pujian orang-orang yang memujinya. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Ya Muhammad, engkau tidak memiliki campur tangan sedikit pun dari urusan mereka. Bukan urusanmu mereka dilaknat atau tidak. Ya. Karena yang Allah tugaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah hanya berjihad, berdakwah, menyampaikan. Adapun urusan dia mau dapat hidayah atau tidak, ataukah mereka bertaubat atau tidak, itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Kita hanya menyampaikan. Adapun dia mau mengikuti atau tidak, itu namanya hidayah apa? Taufik. Hanya Allah yang menghendaki. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang orang-orang yang dilaknat tersebut. Yadu ala Safwan bin Umayyah, di mana Nabi mendoakan laknat kepada Safwan bin Umayyah, yang kedua Suhail bin Amr, dan yang ketiga Haris bin Hisham. Ternyata tiga orang ini semuanya bertaubat dan memeluk agama Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Bahkan wahasuna islamuhum radhiyallahu anhum, keislaman mereka juga sangat bagus, istiqomah dan meninggal di atas tauhid. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala maha merubah keadaan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu menyuburkan tanah yang tandus dan kering berubah menjadi hijau penuh dengan pepohonan, demikian pula Allah maha mampu menyuburkan hati yang sudah mati, menghidupkan hati yang sudah mati di atas hidayah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, inilah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala tentang batilnya kesyirikan. Maka kita akan sebutkan fawaid, faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, sesuai dengan bab yang sedang kita bahas. Wa fihi butlanu syirki wa bayanu ahammiyati tauhid. Hadis ini menjelaskan tentang batilnya kesyirikan dan menjelaskan tentang pentingnya tauhid, benarnya tauhid. Hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya adalah sesembahan yang batil. Dari beberapa sisi, ya, sekurang-kurangnya ada 4 alasan tentang batilnya sesembahan selain Allah, termasuk juga mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan, tempat meminta.
Maka ini perkara yang diingkari dalam agama. Yang pertama, ini alasan yang pertama tentang batilnya kesyirikan. Yang pertama dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki campur tangan sedikit pun dalam urusan manusia. Iya, Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki campur tangan sedikit pun dalam urusan mereka, dalam urusan manusia. Nah, baik dalam memberikan hidayah ataupun menyesatkan. Dan juga tentang nasib dia nanti pada hari kiamat. Apakah dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang meninggal dalam keadaan kafir. Paman beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, yang nanti insyaallah akan ada penjelasannya secara khusus di bab berikutnya. Kemudian juga paman beliau, siapa jemaah? Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Lihat, orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi tidak punya campur tangan sedikit pun, ya, dalam memberikan hidayah maupun menyesatkan. Justru sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Nabi SAW, bukan orang Arab, tidak ada hubungannya dengan orang-orang Quraisy, justru masuk Islam. Siapa dia? Salman Al-Farisi dari negeri Persia, tempat yang sangat jauh dari Madinah. Persia ada di mana jemaah? Di Iran. Ya, daerah sana. Artinya para penyembah api mendapatkan hidayah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, Anas bin Malik mengatakan di sini, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terluka. Berarti menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan, yaitu mereka yang menyembah Rasulullah, bahwa beliau mengalami musibah sebagaimana yang dialami oleh manusia yang lain. Ya, jadi Nabi saja ini terluka. Ya, ini Nabi saja terkena musibah sama seperti manusia yang lain. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki hak-hak rububiyah, dan juga tidak memiliki hak-hak uluhiyah. Iya, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW adalah Tuhan, pasti beliau tidak terluka. Ini bantahan telak kepada mereka yang mendudukan Rasulullah seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikap gulu, ya, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Makanya Nabi mengingatkan, naik ke atas mimbar, beliau mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Qulu Abdullahi wa Rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, Nabi terluka jamaah sekalian. Bahkan pipi beliau terkena anak panah dan dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Juga, ya, ini bantahan kepada mereka yang belajar ilmu kebal, yang memakai jimat. Lihat di sini, Rasulullah SAW terluka, bahkan gigi serinya patah.
menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak belajar ilmu kebal. Ya, kalau seandainya beliau belajar, pasti mungkin enggak terluka. Demikian pula para sahabat, manusia biasa Nabi. Maka termasuk bentuk kesyirikan yaitu belajar ilmu kebal, apalagi adanya pengabdian kepada syaitan. Nah, demikian pula nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa yang dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani, mereka adalah manusia biasa. Mereka juga sama seperti kita terkena musibah. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Di sini Nabi Ibrahim juga kena musibah, yaitu apa? Sakit. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Nabi Isa, Allah bantah perbuatan orang-orang Nasrani. Ya, nanti juga akan ada babnya tentang macam-macam keguluan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Dan Allah bantah semuanya. Mereka yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan ataupun anak Tuhan, Allah katakan, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Isa ibnu Maryam tiada lain melainkan dia adalah seorang rasul yang telah mendahului rasul-rasul sebelumnya. Dan Allah tegaskan, kana yakulani ta'am. Keduanya, yaitu Nabi Isa dan ibundanya Maryam, juga memakan makanan. Hal ini membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan. Tuhan gak mungkin makan. Makan berarti kita butuh. Kita makan butuh jamaah sekalian. Kalau kita gak makan 3 hari, mati jamaah sekalian. Nah, jadi ini alasan yang berapa? Yang kedua, menunjukkan batilnya kesyirikan. Alasan yang ketiga, pada peristiwa perang Uhud ini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Karena yang mengetahui perkara gaib hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mempertuhankan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Lihatlah yang pertama, Nabi SAW tidak tahu hasil dari perang Uhud. Dan Nabi juga tidak tahu kalau ternyata banyak sahabatnya yang gugur di medan Uhud. Seandainya Nabi tahu perang Uhud bakal kalah, bahkan berapa sahabat yang terbunuh jamaah tadi? 70. Pastinya Nabi kasihan sama mereka. Nabi sampaikan kepada pamannya Hamzah, wahai pamanku, udah dah gak usah ikut perang Uhud, bakal mati. Kasihan gitu kan. Tapi Nabi nggak tahu ternyata Hamzah gugur di medan Uhud. Ya, ini yang sangat menyedihkan beliau. Hamzah adalah seorang yang sangat pemberani. Beliau dijuluki Asadullah. Ketika beliau memeluk agama Islam, maka terjadi perubahan yang sangat luar biasa. 2 orang yang menjadi sebab Islam kuat, yaitu masuk Islamnya Hamzah dan siapa? Umar. Yang awalnya Nabi SAW berdakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Dengan masuk Islamnya 2 orang ini, maka Nabi pun merubah dakwahnya menjadi jahriyah. Nabi berani berdakwah di Ka'bah. Ya,
Karena tentunya kedua orang ini betul-betul membela Islam dan juga Nabi SAW. Nah, jadi kematian Hamzah ini membuat Nabi SAW sedih. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemberani yang telah berhasil membunuh tokoh-tokoh kafir Quraisy pada perang Badar. Di antaranya dia telah berhasil membunuh Syaibah bin Rabi'ah, Suwaimah bin Adi, Utbah bin Rabi'ah. Bahkan disebutkan 30 tokoh kafir Quraisy berhasil dibunuh oleh Hamzah. Makanya Hindun dendamnya luar biasa. Dia pun mengutus seorang budak yang bernama siapa? Wahsy. Ya. Dan dia pun berhasil membunuh Hamzah. Tapi subhanallah, itulah tadi. Allah adalah zat yang maha membolak-balikan hati seseorang. Wahsy ya memeluk agama Islam. 6. Dan bukan hanya Hamzah jemaah sekalian. Di antaranya juga Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat yang mulia, pemuda yang ganteng tampan. Seorang anak dari bangsawan, orang tuanya kaya raya. Tetapi kekayaan semuanya ditinggalkan. Ya, sampai-sampai Nabi SAW iba melihat tangannya Mus'ab bin Umair bersisik seakan-akan tidak terurus. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang dimanja, ya. Tapi semua itu ditinggalkan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Hanzalah bin Abi Amir, ya, seorang sahabat yang dijuluki ya ghasilul malaikah, yaitu orang yang dimandikan oleh malaikat. Karena dia berangkat perang Uhud dalam keadaan junub. Ya. Lihat jamaah sekalian, banyak sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa meninggal di medan Uhud. Seandainya Nabi tahu tentang nasib mereka, pasti Nabi melarang. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa. Ya. Banyak perkara-perkara Nabi enggak tahu. Fitnah yang menimpa keluarganya. Itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan seorang sahabat Sufyan al-Mu'attal. Nabi enggak tahu. Sampai Nabi sempat menghajar Aisyah, mendiamkan Aisyah. Nunggu beberapa minggu baru turun ayat yang menjelaskan Aisyah suci. Demikian pula ketika Aisyah kehilangan kalung, melapor kepada Nabi, Nabi enggak tahu. Ya. Ketika Nabi SAW disuguhkan makanan dari seorang wanita Yahudi, ternyata makanan tersebut yaitu berupa kambing sudah dikasih racun. Nabi tetap memakannya. Baru dikasih tahu oleh malaikat. Ya. Nah, kemudian juga yang menjelaskan Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi tidak mengetahui bahwasanya orang-orang yang dilaknat oleh beliau semuanya pada masuk Islam. Seandainya Nabi tahu orang-orang yang dilaknat ini Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisam, Nabi tahu mereka bakal masuk Islam, mungkin gak Nabi akan melaknat? Tidak mungkin. Ya, Nabi pasti lebih milih untuk bersabar. Udahlah, gak usah dilaknat, nanti juga mereka masuk Islam. Tapi Nabi melaknat mereka, menjadi bukti bahwasanya Nabi nggak tahu. Ya. Dan juga Nabi tidak mengetahui kalau Nabi bakal dilarang. Ketika dia mendoakan laknat kepada 3 orang ini, turun ayat yang melarang Nabi SAW. Berarti Nabi nggak tahu kalau dia bakal dilarang. Subhanallah. Inilah alasan yang ketiga tentang batilnya kesyirikan, bahwasanya sekelas Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, kemudian alasan yang berapa? Yang keempat, di sini Nabi SAW berdoa kepada Allah sebagai bukti bahwasanya beliau adalah hamba yang butuh. Ya, seperti kita ada hajat, ada kebutuhan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat, mereka berdoa pada peristiwa perang Badar. Coba Nabi bergadang semalaman suntuk berdoa
minta kepada Allah, menunjukkan bahwasanya Nabi butuh, dan yang butuh itu bukan Tuhan. Hanya Allah lah yang tidak butuh kepada siapapun. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya, yang berdiri sendiri tidak butuh dengan siapa-siapa. Inilah jamaah sekalian, 4 alasan tentang batilnya kesyirikan. Ya. Mu'alif membawakan hadis yang menjadi peran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita Nabi saja tidak pantas untuk disembah dengan banyaknya sifat-sifat kelemahan pada beliau. Lalu bagaimana mereka yang menyembah selain Rasulullah SAW? Ya. Lalu bagaimana mereka yang menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Mereka yang menyembah para wali. Ya, tentunya kedudukan mereka itu lebih rendah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi, mereka menyembah dengan sesuatu benda mati. Menyembah batu, ya. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang dikira kesyirikan itu sudah tiada di muka bumi ini. Justru banyak orang-orang yang punya IQ tinggi tetap masih melakukan kesyirikan. Yang kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Ada yang menyembah sapi, ya kan? Bertabaruk kepada sapi, tainya direbutkan karena dianggap mendapatkan keberkahan. Di mana itu jamaah? Di India ada yang menyembah monyet, bahkan ada yang menyembah kemaluan. Ya, demikianlah jamaah sekalian, kesyirikan yang sangat luar biasa. Ya, dan inilah penyebab utama sering terjadi bencana di muka bumi ini. Hati-hati, kalau kita sudah masuk bulan Desember seperti ini, pasti sering terjadi bencana. Karena Allah murka terhadap perbuatan manusia yang mengatakan Allah itu punya anak. Karena adanya satu hari yang dirayakan, ya, yaitu hari Natal, di mana mereka merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah murka dengan perbuatan tersebut. Baik. Jadi itu faedah yang pertama yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Ada yang bisa menyebutkan lagi jemaah? Yang pertama apa tadi? Menjelaskan bahwasanya Nabi tidak punya campur tangan. Yang kedua, beliau mengalami musibah. Yang ketiga, beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang keempat, beliau berdoa menunjukkan beliau itu butuh. Adapun Allah tidak butuh. Faedah berikutnya, berarti faedah yang keberapa jemaah? Yang kedua, annahu yajibu al-hadar min itlaqil lisan fima idza ra'al insanu mubtala bil ma'asi fala nastab'id rahmatallahi minhu fa innallaha qad yatubu alaih. Faedah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, bahwa hendaknya kita berhati-hati melontarkan kata-kata, ya, menganggap orang tersebut dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini diantara petaka lisan jamaah sekalian. Itu hendaknya kita menjaga lisan, menganggap ya orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan kemungkaran, kita mengatakan orang kayak begitu mah enggak mungkin masuk surga. Tuh. Kadang ini terlontar dari lisan kita jamaah sekalian. Karena mungkin kita saking keselnya sama tuh orang gitu kan. Mungkin jarang sholat, suka berjudi, mencuri, dan kita termasuk korban misalnya.
Saking keselnya kita mengatakan orang kayak dia mah nggak mungkin masuk surga, udah pasti masuk neraka. Ini nggak boleh. Sama seperti halnya Nabi SAW. Kaifa yuflihul qaumun syajjun nabiyahum. Bagaimana mungkin mereka bisa beruntung? Ya, karena melukai nabi mereka. Nah, makanya ada kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang dua orang dari Bani Israel. Yang satu adalah orang yang taat kepada Allah. Yang satunya lagi suka bermaksiat kepada Allah. Terjadilah cekcok hingga orang yang melakukan ketaatan ini, orang soleh ini mengatakan apa? Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni tuh si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa tadi yang bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Dan Allah katakan, "Qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak." Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya dan aku menggugurkan amal ibadahnya. Yani ibadahnya siapa tadi? Orang yang soleh tadi. Jadi jangan sembarangan jamaah sekalian. Ya, dan ini juga termasuk bentuk kesombongan. Karena kita nggak tahu nasib orang itu seperti apa. Ya, makanya yang terbaik adalah kita mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Fayajibu 'alal insani ya ayam sakal lisana li'anna zallatahu azimah. Hendaknya seorang untuk menjaga lisannya karena ya petaka lisan itu sangatlah berbahaya. Jadi kita enggak boleh bersaksi bahwasanya si fulan adalah orang yang paling kufur. Si fulan adalah termasuk penghuni neraka. Ya karena mungkin saking keselnya kita sama mereka. Maka bisa jadi inqalibu auliya Allah, mereka berbalik menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Umar bin Khattab, permusuhannya sangat luar biasa. Dia selalu mengasah pedangnya dalam rangka untuk membunuh Muhammad. Hindun ya, saking keselnya dengan Hamzah. Hamzah sudah mati, dikunyah itu jantungnya. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, permusuhannya sangat luar biasa. Dialah yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Saat itu dia sengaja ngumpet di lembah, enggak ikut perang. Dia memperhatikan kondisi kaum muslimin. Ketika pasukan strategis yang sudah diatur oleh Nabi SAW di Jabal Rumah turun lengah, maka diambil alih oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian Allah rubah hatinya menjadi orang yang paling bertakwa. Demikianlah jamaah sekalian, kita tidak boleh bermudah-mudah memvonis orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Iya. Jadi faedah yang kedua, hendaknya kita menjaga lisan dari memponis seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi banyak contoh-contohnya. Menarik sekali juga tentang kisah Usairim bin Abdil Ashhal. Ya. Seorang yang ma'ruf, dia adalah seorang Ansari yang sebelumnya ma'rufan bil adawati, orang yang dikenal sangat memusuhi Nabi SAW. Dan ketika terjadi peristiwa perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Dan dia tidak diketahui keislamannya oleh Nabi SAW. Dan dia pun ikut berangkat berjihad, ya, yaitu berada di pasukan kaum muslimin. Jadi sebelum perang Uhud, artinya sebelum berangkat dia masuk Islam. Makanya ketika dia meninggal, para sahabat bingung, nih orang udah masuk Islam atau tidak. Ternyata ada saksi kalau dia sudah memeluk agama Islam. Makanya Abu Hurairah mengatakan dia adalah satu-satunya manusia yang masuk surga belum pernah sholat. Kok bisa jamaah sekalian? Iya. Jadi dia masuk surga karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat untuk sholat. Baik. Dan juga sebaliknya jamaah sekalian, kita tidak boleh memponis seseorang karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dengan mengatakan orang kayak dia mah sudah pasti masuk surga. Ini juga enggak boleh. Ya. Hatta kalau dia sudah meninggal pun tidak boleh. Ya, karena kita tidak mengetahui dan yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang disebutkan di dalam hadis, ya di antaranya ada seorang yang gugur di medan perang. Biasa setelah berperang Nabi SAW mengabsen, disebutin fulan. Nah ketika disebut nama seseorang fulan, serentak sahabat mengatakan syahid, karena keberaniannya dalam berperang. Ya, kalau dia perang
pasti mendapatkan kemenangan. Nabi mengatakan apa? La huwa finnar, dia di neraka. Bingung para sahabat. Hingga akhirnya Nabi pergi keluar, diikutin sama seorang sahabat bertanya, kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan konyol. Yakni ketika dia tertusuk pedang, dia enggak tahan dengan rasa sakit yang dialaminya. Maka diletakkan pedang itu di tanah dan dijatuhkan tubuhnya ke pedang tersebut. Artinya dia meninggal dalam keadaan apa ini? Bunuh diri. Baik. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita tentang sebab kekalahan kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud, itu karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga bercabang dari faedah ini bahaya dan ancaman orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka ditimpa fitnah atau mereka mendapatkan azab yang pedih. Telah terbukti dalam sejarah bagaimana nasib orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Kenapa mereka bisa kalah? Padahal saat itu ada Nabi di tengah-tengah mereka. Dan juga banyak para sahabat yang keimanannya kokoh. Ya. Kenapa kalah? Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asobatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Ketika kalian ditimpa musibah, yaitu kalah pada perang Uhud, padahal kalian menang 2 kali lipat pada perang Badar, qultum anna hadza, kalian bertanya-tanya, kenapa kok kita bisa kalah? Allah katakan, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kekalahan kalian itu karena begitu lengkapnya persenjataan orang-orang kafir Quraisy. Tidak. Allah juga tidak katakan kekalahan kalian itu disebabkan karena sedikitnya jumlah kalian. Tidak. Ya, mereka berjumlah 3.000 sedangkan kaum muslimin hanya 700. Bukan itu sebab kekalahan. Tapi kul huwa min indi anfusikum disebabkan karena diri kalian. Yakni karena mereka tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Nabi berpesan kepada 50 pasukan pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Zubair. Nabi pesan sama mereka, kalian jangan turun, menang ataupun kalah, jangan turun. Hatta ketika kalian melihat saudara kalian dipatok burung, artinya mereka sudah pada mati, jangan kalian turun. Tapi ketika kaum muslimin menang pada putaran pertama, di mana orang-orang kafir Quraisy sudah lari tunggang lenggang, udah lari, akhirnya mereka pun turun. Ingat, mereka turun dalam rangka membantu saudara-saudara mereka mengambil harta ghanimah. Jangan kita katakan mereka rebutan harta ghanimah. Karena pada asalnya harta ghanimah nggak bisa kita ambil sendiri. Yang ada itu dikumpulkan baru dibagikan. Jadi mereka turun dalam rangka membantu saudara mereka mengambil harta ghanimah. Ya, sampai Abdullah bin Zubair mengatakan, jangan turun. Berusaha agar tidak pada turun, tapi semuanya turun. Tinggal beberapa sahabat saja. Ini yang menjadi sebab utama kekalahan mereka.
Dan Allah juga sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 152, hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepada apa yang kamu sukai. Allah sudah menangkan mereka. Tapi karena mereka tidak taat, akhirnya mereka pun kalah. Kita lanjutkan nanti pada sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Istawu istaqimu i'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من المتقين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang tadi kita sebutkan bahwasanya sebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud itu karena menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Demikian pula pada perang Hunain, kaum muslimin kalah. Padahal saat itu jumlah kaum muslimin lebih banyak, 4 kali lipat, yaitu sekitar 12.000. Sementara pasukan orang-orang kafir Hawazin hanya 3-4.000. Tapi kalah. Kenapa? Ya, karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka demikian pula kekalahan-kekalahan yang terjadi di zaman sekarang ini, di mana kaum muslimin dalam keadaan lemah, diintimidasi, dikucilkan dan yang lainnya. Maka itu disebabkan karena mereka meninggalkan agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditumuz zara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian melakukan jual beli inah, yaitu salah satu transaksi riba, dan kalian sibuk dengan ekor sapi, sibuk dengan pertanian, yakni sibuk dengan dunia kalian, terjangkiti penyakit al-wahan, cinta terhadap dunia, meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menimpakan kekalahan, itu sifatnya secara menyeluruh. Demikian pula azab yang Allah turunkan kepada suatu kaum, itu sifatnya menyeluruh. Walaupun disebabkan karena satu orang saja. Seperti misalnya pada peristiwa perang Uhud. Apakah semua sahabat bermaksiat? Tentu tidak. Hanya beberapa orang saja, tetapi karena Allah sudah murka, maka Allah timpakan kekalahan kepada semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad hasalat hazimatul muslimin li ma'siyatin wahidah wa nahnu al-an nuridul intisar wal ma'asi katsiratun indana. Walihada la yumkinu an nafraha binasrin ma dumna ala hadhil hal. Apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu berupa kekalahan disebabkan karena satu maksiat. Dan sekarang kita semua menginginkan kemenangan, sementara maksiat itu lebih banyak. Pada peristiwa perang Uhud hanya satu kemaksiatan, yaitu mereka tidak taat. Tetapi di zaman sekarang maksiat lebih banyak, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan kemenangan kalau kita sendiri mendiamkan kemungkaran yang ada. Jadi itu faedah yang bisa kita petik dari hadis Anas dan juga Ibnu Umar. Juga di antara faedah yang lainnya, di sini Rasulullah SAW ditimpa musibah, terluka
maka menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang Allah timpakan musibah, orang yang Allah timpakan malapetaka, bukan berarti Allah tidak mencintainya. Sekali lagi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan suatu musibah kepada seseorang, itu jangan dijadikan sebagai patokan, oh berarti Allah tidak cinta kepadanya. Banyak orang yang menganggap seperti ini jamaah sekalian. Ya, ketika misalnya dia tertimpa penyakit yang sangat bahaya, ganas, yang tidak ada pada orang lain, ya, maka bukan berarti Allah benci kepada dia, murka kepada dia, tidak. Tapi justru sebaliknya, bisa jadi Allah cinta kepada dia. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dia. Allah akan timpakan musibah kepada dia. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, banyak yang diuji. Bukan berarti Allah tidak cinta kepada mereka. Lalu apa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami musibah? Musibah yang beliau alami itu sangat banyak. Musibah yang kita alami belum seberapa bila dibandingkan dengan musibah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak kecil beliau dalam keadaan yatim, belum lagi ujian dalam dakwah. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Al-Qadi Iyad, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, tentang hikmah kenapa orang-orang soleh mendapatkan musibah. Yang pertama, agar kita tidak bersikap gulu kepada mereka. Ya, agar kita tidak bersikap gulu di dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menyadari beliau tidak mampu untuk memenangkan perang Uhud. Ya, akhirnya agar kita tidak gulu kepadanya. Kemudian juga musibah, jika itu dihadapi dengan kesabaran, maka akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Dan hikmah yang ketiga, agar kita meneladani kesabaran beliau. Ya, agar kita meneladani, ya, kesabaran para sahabat. Bagaimana perjuangan beliau di dalam mendakwahkan Islam sudah menjadi sunatullah, akan mendapatkan pertentangan, penolakan. Itu ada suatu hal yang pasti. Ya. Maka demikian pula di zaman sekarang, kalau kita lihat banyak ustadz-ustadz kita, ya, yang direndahkan, bahkan dipolisikan, ditahan, begitulah lika-liku dalam berdakwah, penuh dengan rintangan dan ujian. Ya, dan juga berdakwah itu bukan hanya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bagian dari dakwah adalah menyinggung, meluruskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Iya. Dan tatkala kita bersabar di dalam menghadapi rintangan dakwah, maka itu akan bernilai pahala. Itulah ibadah yang sangat besar. Sehingga dari sini faedahnya adalah wajibnya kita bersabar dalam berdakwah. Iya, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, faedah dari hadis Anas dan Ibnu Umar. Insyaallah kita akan lanjutkan di
pertemuan berikutnya masih membacakan hadis-hadis tentang batilnya kesyirikan. Ya, ada pertanyaan silahkan disampaikan. Iya. Alasan Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Apa tujuan dan faedah Rasul menciumnya? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah perintahkan ya, terkadang ada hikmahnya yang kita ketahui dan terkadang ada hikmahnya yang kita tidak ketahui. Di antara ibadah yang kita tidak ketahui hikmahnya adalah mencium Hajar Aswad. Maka apa tujuannya? Yang pertama adalah ittiba. Inilah yang disebut dengan amrun ta'abbudi. Artinya kita menjalankan dalam rangka mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabaltuk." Aku tahu engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Demikian pula tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, urutan-urutannya, kenapa tawaf dulu baru sa'i, tahallul, itu adalah amrun ta'abudi, yakni di mana kita mengikuti perintah Nabi SAW. Dan ketika kita ittiba, maka itu adalah bagian dari ibadah dan akan mendapatkan pahala. Yang kedua, ya, apa yang kita cium pada saat itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Yang mana berarti kita melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Wallahu a'lam. Ana seorang sales di sebuah PT, menjelang Natal perusahaan tempat ana bekerja selalu mengucapkan selamat Natal dengan cara memberikan bingkisan hadiah ke toko-toko yang ownernya beragama Nasrani. Dan yang harus menyerahkan bingkisan hadiahnya adalah sales. Dengan kondisi seperti ini kira-kira apa yang harus ana lakukan, Ustadz? Baik ya mas kalian, ya, orang yang melakukan suatu kemaksiatan ada yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung. Makanya larangan berbuat maksiat bukan hanya larangan melakukannya, tetapi juga kita dilarang menjadi suatu wasilah, ya, terjadinya perbuatan maksiat. Maka jawaban yang tepat dalam masalah ini, ya, bahwa hal tersebut dilarang. Hal tersebut termasuk bagian dari ikut-ikutan merayakan Natalan. Dan merayakan Natal itu bukan maksiat biasa, tapi ini bisa menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Dan kerjaan seperti ini termasuk ta'awun alal ismi, tolong menolong dalam keburukan. Walaupun dia hanya sebagai sales. Ya. Sama seperti halnya orang yang bekerja sebagai Grab mengantar makanan, ternyata pesanannya itu ya untuk mengantarkan babi, maka enggak boleh. Kalau ada yang mengatakan kan babi mah bagi mereka halal. Siapa bilang jamaah sekalian? Makanya orang kafir mereka juga diazab oleh Allah bukan karena sebab kekafirannya saja, tapi mereka juga diazab karena melanggar syariat-syariat Islam. Di antaranya adalah makan daging babi, enggak sholat, begitu. Ya, maka yang saya nasihatkan bagi yang bertanya di sini, yang pertama adalah kita harus berani sampaikan
kepada atasan, manajer atau siapa saja, ya, di mana pembicaraan masalah ikut-ikutan dalam masalah selamat Natal itu adalah prinsip, sehingga prinsip itu harus dikedepankan. Dan sebisa mungkin sebelum kita bekerja, kita harus sampaikan hal-hal seperti ini, ya, agar kita tidak terlibat dalam merayakan selamat Natal. Jangankan memberikan bingkisan hadiah, ya, memakai topi Sinterklas saja tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula mengucapkan selamat Natal, itu adalah kalimat-kalimat yang menjurus kepada kekufuran. Ya, jadi sebisa mungkin untuk disampaikan. Ya, kalau misalnya tidak bisa, maka berusaha cari pekerjaan yang aman, ya, untuk menjaga agama kita. Yakinlah akan sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan lahu. Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Ya. Makanya yang penting keberkahan. Walaupun kita pindah kerja, gajinya lebih sedikit, karena pada prinsipnya, ya, lebih baik tangan kotor hasil bersih daripada tangan bersih hasil kotor. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.